malam. Suara saya bisa didengar ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita nanti tunggu ada teman-temannya biar pada masuk dulu ya. Kita tunggu sebentar lagi untuk memulai kelas kita pada malam hari ini. Kalau sekarang gimana, suaranya sudah cukup jelas? Oh ya, ini ada yang mau saya tanyakan. Untuk apa namanya, daftar hadir atau daftar nama seperti itu tuh, biasanya kalau dari guru-guru yang lain dapat dari bagian akademik atau ada dari kelas ini yang memberikan daftar nama ke gurunya? Kebetulan saya juga mengajar di angkatan pertama. Kalau di angkatan pertama itu kan, saya langsung dapat dari apa namanya, bagian akademik. Tapi untuk angkatan ini saya nggak tahu ini, atau memang saya dapat langsung dari ketua kelasnya, atau harus saya minta lagi ke dari akademik ya. Ya mungkin ini bagian akademiknya lagi sibuk ini, jadi saya belum dapat daftar-daftar namanya. Oh, jadi di kelas ini ada yang bagian absensi sendiri ya? Ini tadi Mbak Ayu bilang kalau Mbak Santi ini adalah yang bagian ngurusi absensinya gitu ya. Oh, terkadang ada yang minta bantuin absen. Oke, terima kasih kalau Mbak Santi mau bantuin. Jadi nanti biar bisa saya cocokin dengan data saya. Barangkali saya juga kadang ada data yang mungkin nggak tercatat atau gimana gitu. Bagus sekali kalau gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Warsi. Ini nama aslinya Mbak Warsi ya? Monggo yang mau izin dulu, nggak apa-apa. Kita nanti mulai jam 9 lebih 10 menit ya, 5 menit lagi, sambil nunggu teman-temannya biar pada datang. Nanti teman-temannya biar apa, ngeliat di YouTube-nya saja,
biasanya guru-guru yang lain ngasih link YouTube-nya gitu atau enggak ini? Ada ya. Jadi yang untuk yang pertemuan kemarin yang pertama, mohon maaf belum saya upload YouTube-nya, tapi YouTube-nya sudah ada, nanti biar sekalian saya uploadkan dengan pertemuan yang kedua ini. Terus untuk yang hari Senin di minggu pertama sebelum yang apa namanya pertemuan pertama kita itu kan harusnya itu memang sosiologi atau no class, itu memang benar-benar nggak ada ya, saya belum tahu itu karena saya waktu itu memang belum tahu saya sebagai tutornya kalian di mata pelajaran ini belum ada kelas ya, memang belum ada kelas. Assalamualaikum yang baru datang, silahkan bergabung. Kita belum mulai kelasnya ya, kita mulai jam 10 lebih 10 biar sama biar menunggu teman-teman yang lainnya juga. Ini yang namanya Warsi itu nama lengkapnya siapa ini ya? Kayaknya belum belum ngasih komen kalau hadir ya. Oh, siswa baru yang kemarin posting di Facebook itu ya. Nama Facebook Iwana itu nama nama Facebooknya Mbak Waryanti atau nama Facebooknya tadi Mbak Warsi itu? Yang Facebook itu tadi Facebook yang Facebooknya Mbak, namanya Mbak Iwana itu nama Facebooknya Mbak Waryanti atau nama Facebooknya Mbak Waryanti? Ini nama akunnya kalian itu bisa diubah nggak sih ya? Maksudnya diubah berdasarkan seperti nama asli kalian gitu loh, atau memang nggak bisa dirubah? Atau memang ini yang di sini nama akun yang sudah sesuai dengan nama semuanya ya, untuk teman-teman yang lain juga? Mau pakai FB ya? Oh, nggak bisa diganti. Oke, ini sudah jam 9 lebih 10 menit. Kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini.
nanti biar teman-teman yang lainnya bisa melihat lewat video di YouTube. Sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ini di sini muslim semua nggak ya, atau ada yang non muslim? Suaranya muslim semua ya. Ini saya sudah mendekatkan sekali dengan mic-nya. Semoga sudah bisa terdengar dengan jelas. Oke, kalau gitu kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Untuk pertemuan kita kali ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas ada berbagai macam materi yang akan kita bahas selama satu semester ini. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan masuk materi yang pertama. Materi ini masih ada di kelas 2 ya, masih ada di kelas 2 tentang perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Kemarin kita sudah membahas sedikit apa itu multikultural, dan kelompok sosial kemarin kita belum sempat membahas sama sekali ya. Nanti kita akan membahas apa itu kelompok sosial, apa itu masyarakat multikultural, dan apa saja yang terjadi di dalamnya. Silahkan yang baru ikut bergabung. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke detailnya. Apa itu masyarakat multikultural? Jadi multi itu adalah banyak ya. Jadi nggak cuma satu. Dan kultural itu berasal dari bahasa Inggris culture, kalau bahasa Indonesia, kalau tulisannya itu culture gitu ya, dibacanya culture. Jadi multikultural itu adalah banyak kebudayaan. Nah, kultural ini culture itu kebudayaan. Jadi multikultural itu apa sih? Nah, kita akan membahas itu secara detail. Kemarin kita sudah tahu untuk tahu sedikit apa itu tentang multikultural. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail, lebih jelas apa itu masyarakat multikultural. Jadi di masyarakat multikultural itu ada paham yang namanya multikulturalisme. Jadi biasanya kalau misalkan ada satu kata, misalkan yang kemarin itu komunis itu artinya apa? Nah, pahamnya yang berkaitan dengan komunis itu adalah komunisme. Kalau ada sosialis itu punya pengertian sendiri, tapi berpaham sosialis itu sosialisme. Jadi multikulturalisme itu adalah yang memiliki paham multikultural. Nah, multikulturalisme itu apa sih? Silahkan yang baru hadir. Multikulturalisme itu pada dasarnya adalah pandangan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman. Jadi karena di sini tidak semuanya itu masyarakat bisa menerima tentang adanya perbedaan. Jadi kalau misalkan seperti di Indonesia, contohnya di Indonesia itu masyarakatnya itu mau menerima keragaman, tapi ada nggak sih masyarakat di Indonesia yang mereka tidak mau menerima keragaman? Pastinya ada. Di semua masyarakat itu pastinya ada, tapi hanya kelompok-kelompok kecil gitu ya. Di Indonesia pun pasti ada masyarakat yang tidak menerima adanya perbedaan. Oh, kamu bukan golonganku. Nah, itu pasti ada, tapi mayoritas di Indonesia adalah masyarakat yang mau menerima adanya keragaman. Nah, itu. Tapi bagaimanapun, karena di dunia ini modelnya itu macam-macam, jadi ada berbagai negara juga yang mereka tidak menerima adanya keragaman. Kalau zaman dulu itu mereka bersifat
lebih tertutup gitu. Kalau contohnya yang paling jelas itu Jepang misalkan. Kalau sekarang sekarang ada nggak sih yang menerima tidak menerima keragaman? Contohnya lagi itu adalah kalau yang sekarang, tapi sudah tidak secara tidak secara murni menolak keneragaman. Contohnya adalah Korea Utara. Kalau Korea Utara itu seperti mengisolasikan diri, jadi mereka menutup diri dari dunia luar. Jadi mereka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke Korea Utara. Kalau yang dulu yang lebih lebih jelas lagi, yang lebih contohnya lebih kontras lagi, itu adalah Jepang. Jepang yang zaman dulu. Kalau sekarang Jepang itu sudah mulai menerima keragaman dari dunia luar. Kalau dulu itu Jepang itu benar-benar menutup diri dan tidak mau menerima kebudayaan dari luar. Nah, ini contohnya yang menolak adanya multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini mencakup apa aja sih? Nah, karena tadi kan kalau multikultural itu adalah berbagai macam kebudayaan gitu ya. Nah, budaya itu macam-macam di dalamnya itu. Nah, cakupannya apa saja sih? Yang pertama itu adalah tentang pemahaman. Jadi pemahaman di sini, misalkan kalau Indonesia itu kan punya pemahaman tentang Pancasila, barangkali di negara lain itu beda lagi. Pemahaman bisa juga diartikan sebagai ideologinya juga berbeda. Nah, seperti itu. Selain pemahaman juga ada penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang. Jadi bagaimana kita menghargai budaya seseorang, bagaimana kita menilai budaya seseorang. Ini seseorangnya itu maksudnya itu orang lain gitu ya. Serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya atau etnis dari orang lain. Jadi di sini dia tidak cuma mengetahui budayanya sendiri. Suaranya kurang keras, Bos. Nah, saya usahakan ini dengan suara yang keras ya, bengok-bengok itu kalau bahasa Jawanya. Oke, jadi barangkali di situ kalau yang suaranya kurang keras atau mau di speakernya, di volumenya diperkeras juga bisa. Jadi gini, multikulturalisme berdasarkan tentang cakupannya ada di multikulturalisme itu jadi masyarakat itu tidak hanya mengetahui atau menghargai kebudayaannya sendiri, tapi juga mengetahui, memahami budaya dari etnis atau suku yang lainnya gitu loh. Jadi mereka menerima, tidak hanya menerima tapi mereka juga memahami. Misalkan di Jawa itu yang paling dekat kan, misalkan ada suku Sunda dan suku Jawa itu. Jadi orang Sunda selain mereka mempraktekkan atau memahami budaya mereka sendiri, budaya Sunda, mereka juga sedikit mengerti tentang budaya orang Jawa seperti apa, dan mereka menghargainya. Nah, itu menghargai, menghormati. Ada juga itu contohnya yang paling dekat itu ada suku Sunda dan suku Jawa. Kalau di luar Jawa itu banyak sekali ya, ada suku Baduy, ada suku kalau di luar Jawa saya nggak terlalu kenal, ada suku misalkan di Ambon gitu, itu beda-beda sukunya. Oh, ini volumenya masih banyak yang kurang ya. Bentar. Oh, ini mic saya juga volumenya udah full ini. Terus di Irian itu juga ada suku asli di Papua ya. Di Papua juga punya suku asli sendiri. Dan di Papua pun banyak, walaupun biasanya
fisiknya sama, tapi ternyata di dalam Papua itu banyak sekali macam suku-sukunya. Nah itu. Terus menurut CS Furnival ini, dalam bukunya saya lupa nama judulnya itu apa, tapi ini tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2006. Nah, masyarakat multikultural itu merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas. Jadi di situ namanya multi kan lebih dari satu pasti ya, dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah. Jadi kultural itu budayanya, ekonominya juga terpisah-pisah, dan serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Misalkan kalau di Indonesia itu kan, kalau secara kenegaraan itu di masyarakat itu ada ketua RT, ketua RW, terus apa namanya, setelah itu naik lagi ada desa, kepala kepala dusun ya, kepala dusun dulu ya, kepala dusun, ada lagi kepala desa. Nah kalau di suku-suku itu kan biasanya namanya bukan seperti itu ya, tapi kepala suku gitu. Ada juga yang strata di sukunya itu lebih lebih lebar lagi, gak cuma langsung kepala suku, nanti ada tumenggung dan sebagainya. Kalau di Jawa juga kalau misalkan sistemnya kerajaan juga berbeda-beda ya, ada macam-macamnya, ada bangsawannya juga. Yang cuti pulang Indo ada 2 orang. Nanti yang cuti ke Indo biar lihat apa namanya YouTube-nya kita ya itu. Terus menurut Nasikon, ini Nasikon orang Indonesia ya, kalau tidak salah itu tahun 97 ini. Nah, masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang menganut banyak nilai. Ini masih kalau di sosiologi waktu kelas 1 itu pasti kalian mempelajari apa itu nilai, apa itu norma itu ya. Barangkali ada yang ingin menjelaskan atau ada yang masih ingat itu apa itu norma dan apa itu nilai. Nanti kalau nggak ada yang menjawab saya tunjuk ini. Ada yang tahu perbedaannya? Oh ya, ini di angkatan ini ada cowoknya nggak ya, atau cewek semua? Cewek semua, oh ya. Ini ada yang mau mencoba ya, menjawab ini tadi nilai sama normal? Pasti di kelas 1 awal-awal itu, awal-awal bab itu, atau kayak kalau nggak salah, kalau nggak di semester 1 semester 2 itu pasti ada penjelasan tentang apa itu nilai, apa itu norma, dan perbedaannya itu gimana. Selamat datang yang baru masuk. Wah, ini ada yang mau jawab nih dari Mbak Santi. Nilai adalah sikap atau perasaan baik, senang, susah, bahagia, menangis, sedangkan norma adalah aturan yang harus dipatuhi dan jika dilanggar mendapatkan sanksi. Ini bagus sekali ya, sudah ada yang mau mencoba menjawab. Ini apa namanya, benar sekali, nilai dan norma memang salah satu definisinya seperti itu. Terus ada Mbak Maya, nilai merupakan kumpulan sikap atau perbuatan baik dan buruk, mulia, hina maupun penting dan tidak penting. Ini dari Mbak Santi.
baik, buruk, hina, mulia ini yang mana ya? Ini baik, buruk, hina, mulia itu yang nilai itu yang norma ini, yang nilai. Oke, yang nilai bagus sekali ya. Jadi nilai itu memang kalau misalkan kita ujian gitu kan pasti ada nilainya gitu ya. Kalau nilainya itu gampangannya nilainya nilaimu baik atau buruk kayak gitu kan, pasti ada alat pengukurnya itu kan. Oh, kalau nilainya di atas, misalkan di atas 7 itu baik, nah, kalau misalkan nilainya di bawah 5 itu buruk. Jadi nilai itu memang apa namanya, yang membedakan baik atau buruk kayak gitu ya. Di situ sudah ada ketentuannya baik atau buruk. Dan nilai dan norma itu yang muncul adalah nilainya dulu baru norma. Norma itu benar sekali adalah aturan-aturan untuk melaksanakan nilai gitu. Jadi norma itu berhubungan dengan nilai. Norma adalah suatu alat untuk menciptakan adanya nilai itu. Jadi kalau misalkan nilainya masyarakatnya pengen baik, misalkan di situ sering bermusyawarah atau apa, nah berarti terus ada norma kalau misalkan nggak datang musyawarah itu dianggap sebagai orang yang tidak baik itu, misalkan ada aturannya. Jadi dan itu ada sanksinya. Dan di norma itu ada norma tertulis dan tidak tertulis. Tapi kalau nilai tidak ada ya. Nilai itu tidak ada nilai tertulis dan nilai tidak tertulis. Nilai itu biasanya lebih tidak tertulis itu ya. Tapi kalau norma biasanya ada yang tertulis. Jadi muncul nilai dulu baru norma. Norma adalah sebagai sarana untuk terciptanya adanya nilai itu. Gitu. Nilainya adalah nilai yang baik ya. Yang tadi contohnya adalah misalkan bermusyawarah itu baik. Nah, kalau normanya itu kalau misalkan nggak ikut bermusyawarah, nah itu, atau misalkan melanggar isi musyawarah, berarti harus ada sanksinya. Misalkan sanksi juga macam-macam ya, ada sanksi misalkan dikucilkan di masyarakat, terus ada sanksi lagi misalkan sanksi hukum yang jelas, misalkan harus dipenjara. Nah itu termasuk norma-norma juga ya. Tapi yang sering dibahas di sosiologi itu sebenarnya norma-norma yang dalam bentuk sosial itu ya. Jadi nggak terlalu dibahas tentang norma hukum, karena norma ada macam-macam juga ya. Di situ ada norma agama, norma hukum, dan norma macam-macam. Tapi kalau di sosiologi biasanya dibahas itu norma sosialnya. Oke, kita sudah ternyata sudah masih ingat semua ya ini teman-temannya. Dan yang tadi misalkan lupa bisa ingat lagi apa itu norma dan apa itu nilai. Oke, selanjutnya ciri-ciri masyarakat multikultural. Nah, ciri-cirinya karena tadi masyarakat itu kan mereka menerima adanya perbedaan gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama itu adalah mengalami segmentasi ke dalam kelompok-kelompok dengan subkultural yang saling berbeda. Di sini maksudnya segmentasi itu memisahkan diri kayak gitu ya, bukan memisahkan diri tapi berkelompok-kelompok. Jadi mereka kalau bahasa bahasa ilmiahnya, kata ilmiahnya itu saya lupa, kayaknya nanti ada di belakang. Jadi biasanya mereka memisahkan dari induknya, atau misalkan kalau bab itu ada bab, ada subbab. Nah di sini ada induknya, mereka memisahkan diri ke berbagai macam anak-anaknya gitu. Jadi itu contohnya multikultural. Jadi ada semacam ciri secara umumnya, tapi juga nanti bisa dikelompokkan lagi ke dalam ciri-ciri yang secara khusus seperti itu. Terus yang kedua itu kurang dapat mengembangkan konsensus mengenai nilai dasar. Konsensus itu adalah kesepakatan
yang telah dibuat bersama. Jadi misalkan di sini ada suku Jawa dan suku Sunda gitu. Misalkan cara cara menikahkannya, cara pernikahannya itu berbeda antara suku Sunda dan suku Jawa. Dan di situ pasti ada nilai dasarnya. Nilai dasarnya tadi kan nilai kan apa? Ada baik dan buruk gitu. Nah, itu kalau misalkan pernikahan di Sunda itu ini saya nggak tahu aslinya seperti apa ya, ini cuma contoh saja ya. Misalkan yang membayar pernikahannya itu harus yang cowok kayak gitu. Kalau di Jawa itu yang membayar pernikahannya itu harus yang cewek. Nah, ini kan berbeda karena perkembangannya di masyarakat berbeda. Jadi kalau misalkan ada pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda itu harus bagaimana. Nah, ini biasanya karena mereka misalkan ada yang terlalu fanatik dengan kehidupan sukunya masing-masing. Nah, ini akan membuat perkembangan antara dua yang tadi itu contohnya adalah pernikahan. Nah, ini akan konsensusnya atau kesepakatan yang dicapai bersama itu menjadi susah kayak gitu loh. Nah, itu contoh, tapi saya nggak tahu ya, nggak tahu aslinya memang di Sunda itu yang bayar itu harus benar-benar cowoknya atau ceweknya, itu sebagai contoh aja, contoh. Terus yang ketiga itu relatif sering terjadi konflik. Kalau yang dulu di Indonesia itu yang pernah itu ya, kita sambil mengingat histori tapi tidak 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 sebagai menjelekkan suku-suku yang lain juga ya. Oh, kalau dari Sunda cewek cowok patungan gitu ya, ya itu tadi sebagai contohnya lah, sebagai contohnya. Konsensus tadi tuh kesepakatan yang dicapai bersama gitu. Yang tadi misalkan kalau yang Sunda itu si cowoknya yang bayar, kalau yang Jawa itu si ceweknya yang bayar. Nah, itu kalau misalkan keduanya itu memang kolot gitu. Kesepakatan dalam hal apa? Kesepakatan kalau di sini itu, kalau secara umumnya konsensus itu kesepakatan dalam segala hal gitu ya. Kalau di sini berarti kan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat itu. Jadi konsensus itu tidak cuma di kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara juga bisa. Misalkan membuat undang-undang. Itu membuat undang-undang, kalau besok di kelas 3, di pelajaran yang kelas 3 di mata pelajaran PKN itu ada berbagai macam sistem pemerintahan gitu ya. Dalam menentukan undang-undang itu ada, kalau di Indonesia kan menentukan undang-undang itu dibuat presiden dan disetujui oleh DPR. Tetapi ada juga ya sistem pemerintahan di negara, kalau tidak salah di Perancis itu ya. Jadi kalau membuat undang-undang itu harus secara konsensus, jadi harus disetujui oleh semua masyarakat gitu. Nah, konsensus itu apa sih? Jadi di situ adalah perjanjian yang biasanya tertulis, yang dicapai secara musyawarah. Misalkan musyawarah di sini bisa juga diartikan keputusan bersama gitu. Itu konsensus itu seperti itu. Jadi kalau yang tadi pernikahan itu, ini akan susah membuat konsensusnya kalau misalkan dari kedua belah pihak itu sama-sama ngotot gitu loh, sama-sama ngotot. Ya, itu cuman contoh dasarnya saja, tapi itu lebih kompleks lagi kalau dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus relatif sering mengalami konflik. Nah, ini konflik seperti dulu itu, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada suku-suku yang lainnya juga. Kalau misalkan dulu itu ada dari suku Madura sama di Kalimantan itu namanya apa ya, Sampit apa ya, lupa saya. Itu di Kalimantan itu waktu terjadi bentrokan antara suku di Kalimantan dan Madura itu.
Nah iya, itu kan termasuk salah satu konflik tentang keturunan ya gitu ya, ada keturunan Madura dan keturunan yang dari Kalimantan. Itu karena perbedaan kultural juga di situ. Silahkan yang baru datang. Nah, itu salah satu ciri-ciri di multikultural. Kalau misalkan kita tidak bisa menghargai kultur-kultur yang lain, budaya-budaya yang lain, itu akan cenderung sering mengalami konflik. Terus yang selanjutnya adalah secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan. Integrasi itu maksudnya budaya yang satu dengan budaya yang lain itu secara, ini bahasa mudahnya ya, kebudayaan satu dan kebudayaan yang lain itu saling menerima itu loh, saling menerima. Jadi di sini karena apa namanya, kenapa ditulis di atas paksaan, relatif dia biasanya di atas paksaan, karena kalau misalkan sama-sama kuat itu mereka kan sama-sama biasanya apa namanya, sama-sama ngotot karena mereka sama-sama kuat. Nah karena itulah biasanya di sini tumbuh di atas paksaan. Jadi yang mungkin yang minoritas biasanya ngalah gitu. Itu bisa bisa juga seperti itu. Misalkan uh, ada sebagian kecil ini contohnya ya, kita contohkan lagi tuh Jawa dan Sunda lagi. Nah, misalkan suku suku Sunda itu ada sekelompok sekelompok orang suku Sunda yang berada di wilayahnya suku Jawa. Nah orang-orang di sekitarnya suku Sunda ini kan orang-orang Jawa semua ya, jadi mau nggak mau orang-orang Sunda ini mengikuti adatnya orang Jawa. Nah itu bisa jadi seperti itu karena biar tidak ada biar tidak ada apa namanya, pertengkaran seperti itu, biasanya yang kelompoknya lebih besar itu yang akan mendominasi. Itu nanti kita akan membahas juga itu tentang apa itu dominasi dan sebagainya. Dan juga ada contohnya lagi ketergantungan ekonomi, ada lagi tentang dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Ini yang tadi masih berhubungan dengan apa namanya, wah nggak ada suaranya ya, mohon. Nah ini yang tadi kita berkaitan dengan apa namanya, kelompok yang lebih besar itu biasanya yang mendominasi. Nah di sini setelah tadi itu ciri-cirinya apa, di dalamnya itu masyarakat multikultural itu berperilaku seperti apa sih. Nah yang pertama itu entrosentrisme. Apa itu sih itu entrosentrisme? Nah di sini adalah paham atau sikap yang menilai kebudayaan orang lain, kebudayaan suku lain menggunakan ukuran yang berlaku di suku bangsanya sendiri. Nah, contoh paling mudahnya yang ini yang sering saya alami kayak gitu ya, yang pernah saya alami. Nah saya dulu aslinya saya suku Jawa, tapi waktu SMA saya kuliah di Jawa Timur. Saya sekolah di Jawa Timur gitu. Di Jawa Timur kan dikenal dengan suaranya atau nadanya itu keras gitu ya, nadanya itu keras banget. Jadi kalau ngomong itu seperti bentak-bentak gitu. Padahal mereka biasa saja. Nah terus waktu kuliah saya ke Jogja. Ya di Jogja itu kan terkenal dengan suaranya itu yang alus-alus gitu. Nah ketika saya di Surabaya dulu, ketika saya di Jawa Timur dulu, itu kita ngomong ngomong dengan teman itu biasa saja itu loh, dengan suara-suara yang keras. Tapi ketika saya terbiasa di Jogja, terus saya balik lagi ke Jawa Timur, saya ngobrol sama teman saya itu seperti dibentak gitu loh,
padahal mereka merasanya biasa saja, tapi karena saya terbiasa dengan bahasa-bahasa yang halus gitu di Jogja, jadinya ketika balik ke Jawa Timur yang dengan ciri-cirinya itu keras, saya jadi merasa dibentak-bentak, padahal mereka itu tidak membentak-bentak, memang bahasanya seperti itu. Nah, ini contoh contoh salah satu contoh dari etnosentrisme, jadi menilai kebudayaan orang lain dengan standarnya kebudayaan saya sendiri. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi sebenarnya orang Batak atau Medan ini ngomongnya itu seperti biasa saja ke kita gitu loh. Tapi karena kita ngomongnya biasanya lebih halus, jadi rasanya seperti dibentak-bentak gitu. Padahal mereka biasa saja, nggak membentak, itu seperti ngomong biasa gitu loh. Nah, itu perilaku yang biasa terjadi gitu ya. Menilai kebudayaan orang lain dengan standarnya dari budaya kita gitu, dengan ukurannya dari budaya kita. Terus ada primordialisme. Nah, apa sih primordialisme ini? Yaitu merupakan tindakan memperlakukan secara istimewa atau memberi prioritas yang lebih kepada orang-orang yang melatar belakang suku bangsanya itu sama. Jadi gini, kalau misalkan ini contoh ya, contoh saja. Ini contohnya kurang baik, tapi ini adalah salah satu contoh dari primordialisme. Misalkan saya jadi presiden gitu ya, saya dari orang Jawa. Nah, itu terus pembangunannya itu ada bangun jembatan, ada bangun apa, itu terpusat di Jawa semua. Nah, terus yang kelompok-kelompok yang lain dari pulau-pulau yang lain itu pembangunannya itu cuma sedikit. Nah, itu contoh primordialisme. Jadi lebih mengutamakan yang satu daerah gitu, atau satu golongan gitu. Misalkan di sini di Taiwan, kamu orang mana, misalkan orang Cilacap misalkan gitu. Orang Cilacap, jadi dia lebih diprioritaskan daripada teman yang lain karena sama-sama Cilacapnya. Nah, itu juga salah satu contoh perilaku ya, dalam masyarakat multikultural itu seperti itu. Terus ada juga kronisme. Kronisme itu apa sih? Memprioritaskan teman. Terus nepotisme, memprioritaskan anggota keluarga. Nah, itu seperti itu. Jadi yang tadi itu primordialisme itu mengutamakan yang sesama kelompoknya atau sesama golongannya. Kalau kronisme itu memprioritaskan temannya sendiri itu. Oh, ini temanku ini yang dulu. Nah, dulu nih teman SMP ku misalkan, atau ini teman SD ku, jadi dia diprioritaskan dulu ketimbang teman-teman yang lain atau orang-orang yang nggak kenal. Terus nepotisme. Nah, ini nepotisme kalau yang terjadi di Indonesia itu kan ada KKN ini ya, KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini nepotisme ini kalau misalkan pengen misalkan saya jadi gubernur itu atau misalkan saya jadi presiden, nah menteri-menterinya itu semuanya anggota keluarga saya. Nah, itu berarti itu bisa juga diartikan nepotisme. Multikultural itu bisa seperti itu ya, mementingkan golongannya, mementingkan temannya sendiri, mementingkan anggota keluarganya. Nah, itu fenomena yang biasanya terjadi dalam masyarakat multikultural. Terus yang keempat adalah politik aliran, merupakan kehidupan perpolitikan yang didasarkan pada faktor-faktor primordial. Nah, ini primordial itu yang tadi itu berdasarkan kelompoknya itu ya. Jadi politiknya itu lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, kalau di DPR itu kan ada KIH ya, Koalisi Indonesia Hebat, yang sekarang namanya jadi koalisi partai-partai pendukung pemerintah, dan ada koalisi KMP, Koalisi Merah Putih. Nah, itu biasanya kalau ada kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah itu biasanya lebih mementingkan yang jadi kepentingannya anggotanya sendiri gitu, dibandingkan ya itu kehidupan politik ya.
apa namanya, walaupun kita nggak ikut politik yang seperti itu, tapi kita juga harus tahu lah minimal. Jadi mereka lebih mementingkan golongannya sendiri. Nah itu. Terus ada lagi prasangka atau stereotipe. Nah stereotip itu apa sih? Nah stereotip atau berprasangka adalah penilaian suatu ras atau etnis berdasarkan pendapat orang banyak yang belum pernah dibuktikan atau dianggap benar. Misalkan gini prasangka, misalkan apa namanya, prasangka yang beredar di masyarakat itu kan, ini contoh ya, contoh tanpa tanpa apa namanya, tanpa merendahkan ras-ras yang lain. Nah gitu. Jadi misalkan kalau ras Madura itu ada di mana-mana gitu ya. Ras Madura itu ada di mana-mana dan mereka berusaha untuk mendominasi di daerah-daerah yang lain. Nah itu, ini kan prasangka itu ya, prasangka atau isu atau gosip yang beredar di masyarakat, tapi belum tentu itu adalah benar, itu belum ada pembuktian secara ilmiahnya gitu. Nah itu adalah salah satu dari prasangka. Nah ini banyak sekali ya macam-macam fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat multikultural. Nah selanjutnya, karena tadi kita kan apa namanya, kelompok sosial dari masyarakat multikultural. Nah itu sekarang kita membahas apa sih itu kelompok sosial itu. Nah kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi kelompok sosial yang namanya juga kelompok gitu ya. Kelompok itu terdiri dari individu-individu. Nah, individu-individunya itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, yaitulah yang membentuk nantinya adalah kelompok sosial. Nah, kelompok sosial di sini kalau di dalam sosiologi, yang namanya kelompok yang tadi kumpulan dari individu-individu, itu juga ada yang namanya kerumunan gitu ya. Kerumunan itu adalah individu-individu yang berada di waktu dan tempat yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang pasti gitu. Kalau kelompok sosial tadi itu kan kelompok-kelompok orang tapi mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya itu, dan hubungannya mereka itu pasti gitu loh. Misalkan mereka yang tinggal di suku Jawa itu, mereka sama-sama berinteraksi di masyarakat itu dengan waktu yang lama, dan mereka apa namanya, punya satu hubungannya satu dengan yang lain, misalkan tetangganya dan sebagainya. Kalau kerumunan itu enggak ya. Kerumunan mereka hanya berkumpul di waktu yang tepat yang sama dan hanya sementara biasanya. Sementara dan hubungannya itu enggak pasti. Misalkan apa namanya, kita nonton bola itu kan ada banyak kerumunan itu kan, ada banyak kelompok di situ, banyak kelompok juga, tapi hubungan antara satu penonton dan penonton yang lainnya itu kita nggak tahu apa gitu. Sama-sama menonton bola iya sama, tapi dalam kehidupan sosialnya itu seperti apa kita nggak tahu. Nah itu di sosiologi memang dibedakan apa itu kelompok sosial dan apa itu kerumunan. Nah ini apa sih hubungannya kelompok sosial dengan multikultural? PPT-nya di sini apa? Oh iya, pasti PPT-nya nanti saya kelompok sosial. Nah ini tadi kan kita membahas kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Ini hubungannya apa sih? Nah yang pertama itu kelompok sosial sebagai unsur pembentuk masyarakat multikultural. Nah di sini jadi apa namanya, tidak semua kelompok sosial itu akan membentuk masyarakat multikultural, tapi tidak semuanya ya, tidak semua kelompok sosial itu membentuk masyarakat multikultural, tapi masyarakat multikultural tidak bisa terbentuk tanpa adanya kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu bisa macam-macam juga ya, bisa yang kecil, bisa yang apa namanya lebih besar lagi. Terus kelompok sosial sebagai dinamisator masyarakat multikultural. Jadi di kulturnya masyarakat atau apa namanya, susunannya masyarakat itu kan terdiri dari individu. Setelah individu, di atasnya itu ada kelompok sosial.
setelah kelompok sosial itu di atasnya lagi itu ada masyarakat, dan di atasnya masyarakat itu ada masyarakat multikultural. Nah, jadi di sini maksudnya kelompok sosial sebagai dinamisator adalah sebagai penggerak gitu ya, sebagai penggerak, sebagai yang yang tadi itu individu karena individu kan tidak pengaruhnya tidak terlalu besar, tapi kalau sudah membentuk kelompok, nah itu akan memiliki pengaruh yang lebih besar itu. Kalau kelompoknya semakin besar, maka pengaruhnya akan semakin besar juga di masyarakat. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya sebagai dinamisator adalah sebagai penggeraknya itu. Terus kelompok sosial sebagai pengikat masyarakat multikultural. Nah, di sini apa sih maksudnya pengikat? Maksudnya sebagai misalkan antara suku Jawa dan suku Sunda. Nah, itu gimana sih biar bisa saling berinteraksi? Nah, itu interaksinya berarti di situ karena di masyarakat suku Sunda itu kan banyak berbagai, di situ juga banyak kelompok-kelompok sosialnya ya. Bagaimana caranya biar berinteraksi? Nah, yang berinteraksi adalah kelompok-kelompok sosialnya itu gitu loh. Jadi selain individunya juga berinteraksi, tetapi akan lebih memberikan pengaruh jika kelompok-kelompok sosialnya juga ikut berinteraksi. Nah, ini kalau misalkan sudah berinteraksi nanti akan tercipta misalkan saling memahami. Nah, itulah yang akan menjadi pengikatnya masyarakat multikultural. Jadi masyarakatnya tidak terpisah-pisah. Nah, karena di Indonesia adalah salah satu negara dengan yang bentuknya itu multikultural itu ya, berbagai macam kebudayaan. Nah, yang melatar belakangi kemajemukan bangsa Indonesia itu apa sih? Yang pertama itu adalah latar belakang historis. Yang kalau secara historis kalau diceritakan di bukunya itu Indonesia itu nenek moyangnya dari mana sih? Gitu. Ada yang tahu nenek moyang Indonesia itu berasal dari mana? Yang izin dulu silahkan. Nanti jangan lupa YouTube-nya ditonton lagi ya. Ada yang tahu? India Melayu, ada Yunani, India Cina, India Melayu. Bener itu bukan Yunani ya, tapi Yunan gitu ya. Yunan itu berasal dari bagian dari Cina. Yang yang sinyalnya nggak ada atau sinyalnya terganggu nanti bisa nonton di videonya ya. Jadi nenek moyangnya Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, ketika nenek moyangnya bangsa Indonesia itu dari Yunan pindah ke Indonesia, nah itu kan mereka memerlukan waktu yang lama itu ya. Misalkan dari dari mereka misalkan yang pertama itu ke Sumatera dulu. Nah, di Sumatera mereka akan membentuk kelompok-kelompok lagi, mereka pindah lagi. Dari Yunan ya, bukan Yunani tapi Yunan. Yunan itu daerah di Cina, bagian dari Cina.
Oh beda, kalau Yunani itu kan Yunani itu nama itu ya, nama negara ya. Kalau Yunani itu berada di apa namanya, bagian Afrika sana atas, di bagian Mesir dan nah itu. Kalau Yunani itu dari Cina, jadi itu beda. Jadi kalau Yunani itu masih ada apa namanya, berhubungan ya bangsa Romawi. Jadi ada hubungannya di situ, ada campurannya Arab, ada campurannya Barat di situ ya. Ada campurannya Eropa, ada campurannya Barat di Yunani itu bangsa ya, bangsa negara. Kalau apa namanya, Yunani itu uh, satu daerah di Cina. Nah ini latar belakangnya bukan bukan cuman kota ya, itu nama daerah itu, karena Cina kan gede banget itu. Jadi di Cina pun itu banyak berbagai macam suku-suku kalau di Cina itu. Jadi salah satu sukunya atau daerahnya di Cina. Jadi ketika nenek moyang kita pindah ke Indonesia itu kan mereka bertahap ya. Misalkan dari apa namanya, dari Sumatera dulu, nanti ada yang kepisah, ada yang ke Malaysia, ada yang kepisah terus nanti ke Jepang, ada yang dari Sumatera itu juga menuju ke Jawa, ada yang menuju ke Kalimantan. Nah itu prosesnya itu kan berlangsung sangat lama itu. Yang sinyalnya hilang-hilang nanti bisa lihat YouTube-nya ya, nggak usah khawatir. Terus apa namanya, karena proses berpindahnya itu sangat lama, jadinya nenek moyang kita itu akan berinteraksi dengan apa namanya, masyarakat lokal. Nah, nama dari hasil interaksinya itu yang berbeda-beda, dan dari waktu ke waktu karena interaksinya, kompleksitasnya itu berbeda, kan menimbulkan historis yang berbeda juga. Nah itu. Terus selanjutnya kondisi geografis. Nah kalau yang ini sudah nggak terbantahkan lagi ya, di Indonesia itu karena apa namanya, sifatnya itu pulau-pulau, banyak kepulauan dan dipisahkan oleh banyak apa namanya, lautan. Yang paling, contoh yang paling ekstrim saja itu antara Madura dan Surabaya. Nah itu Madura dan Surabaya itu kan dekat itu ya, tapi karena letak geografisnya berbeda, berbeda pulau, tapi itu menyebabkan bahasanya juga berbeda, kebudayaannya juga berbeda, padahal mereka dekat sekali gitu. Jadi contohnya kondisi geografis. Terus ada juga keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Jadi Indonesia karena apa namanya, terbuka dengan kebudayaan luar, jadi biasanya kebudayaan dari luar negeri itu yang baik-baik itu diterima, kalau yang jelek-jelek itu ditolak, ada penyaringan. Nah karena adanya keterbukaan terhadap kebudayaan luar ini yang akan membuat berkembangnya kebudayaan itu gitu. Contohnya di Indonesia dulu itu sistem berpakaiannya itu berbeda. Misalkan kalau di Jawa yang rapi itu kan pakai apa sih, yang kayak pakaiannya di kerajaan-kerajaan itu pakai batiknya juga berbeda. Batiknya batik keraton berbeda dengan batik yang dari luar. Nah itu karena adanya kebudayaan dari luar. Misalkan sekarang apa namanya, ada yang memakai jas seperti itu ya, ada yang memakai dasi. Nah ini kan karena terbuka dengan budaya luar, jadinya kebudayaan kita juga ikut berubah seiring berjalannya waktu gitu. Terus juga ada juga penjajahan. Nah penjajahan, contoh paling gampangnya itu karena di Indonesia kan tempat jajahnya itu berbeda-beda, walaupun kita secara keseluruhan mungkin dijajah oleh Belanda ya, tapi ada juga
suatu bagian tertentu, suatu apa namanya, misalkan di Kalimantan itu lebih banyak dijajah oleh Prancis gitu. Terus di Jawa lebih banyak dijajah oleh bangsa Belanda. Nah itu antara perbedaan-perbedaan ini yang juga akan mempengaruhi budaya-budaya yang ada di Indonesia juga. Nah selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat multikultural di Indonesia. Nah di sini faktor-faktornya apa aja sih? Yang pertama itu adalah keanekaragaman ras. Tadi yang sudah kita bahas tentang Indonesia itu berasal dari apa namanya, Yunan. Di sini itu rasnya itu berbeda-beda juga. Nah di sini sebenarnya di sini ada 4 ras ya. Yang pertama itu ras khusus. Ras khusus itu sebagai ras penduduk pribumi atau penduduk asli. Nah keanekaragaman ras di Indonesia itu ada 4 ras, tapi yang kita sebutkan di sini hanya 3 ras. Yang pertama ada ras Mongoloid. Jadi ras Mongoloid itu berasal dari bangsa Mongol gitu ya. Nah di sini ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu, nah bangsa Mongol itu apa? Bangsa Mongol itu bangsa asli Asia gitu ya, bangsa asli Asia. Jadi kulitnya itu berwarna kuning sawo matang, terus rambutnya lurus, bulu badannya sedikit, matanya sipit. Nah itu ras Mongoloid, itu ciri-cirinya seperti itu. Terus ada juga ras Kaukasoid. Kalau ras Kaukasoid itu mereka berasal dari pegunungan Kaukasus yang ada di Eropa. Jadi Indonesia semuanya punya ini ya, punya apa namanya, punya semua ras ini, cuman terpisah-pisah. Yang dominan itu adalah ras Mongoloid. Jadi ras Mongoloid itu adalah ras asli penduduk Asia. Yang tadi itu kita berasal dari Yunan itu ya. Kalau kebanyakan di Indonesia itu adalah ras Mongoloid. Terus ras Kaukasoid ini berasal dari Eropa. Jadi pergunungan Kaukasus gitu ya. Ini dari pegunungan Kaukasus yang ada di Eropa. Hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya pirang, terus kelopak matanya lurus. Ini adalah ciri-ciri orang-orang dari Eropa. Dan mereka datang ke sini lewat mana? Lewat penjajahan. Nah, itu. Lewat penjajahan. Yang mereka orang-orang penjajah itu apa namanya? Datang ke Indonesia, misalkan menikah dengan orang Indonesia. Nah, itu seperti itu. Kan apa namanya, di luar Indo kan biasa, di luar Jawa itu kan banyak orang yang misalkan cantik-cantik kayak gitu ya. Ada suku Manado, ada suku mana itu, mereka karena dulu nenek moyangnya itu ada yang menikah dengan bangsa luar, misalkan bangsa Prancis gitu. Dan apa, keturunan-keturunannya itu mereka berubah jadi lebih cantik-cantik seperti ini. Itu contoh-contohnya itu seperti itu. Terus ada juga ras Negroid. Kalau Negroid itu di Papua ya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, nah itu bibirnya tebal. Nah, di Indonesia itu ada macam-macam ras seperti itu. Dan yang keempat itu yang tidak saya tahu di sini adalah ras khusus itu ya. Ras khusus di sini adalah penduduk lokal setempat. Nah setelah tadi ada keanekaragaman ras, nah di sini juga ada keanekaragaman suku bangsa. Nah apa sih suku bangsa itu, dan apa sih keanekaragaman suku bangsa di Indonesia itu? Karena di Indonesia itu ada banyak suku-suku bangsa, ada banyak bahasa, ada banyak adat istiadat. Nah ini akan membentuk masyarakat multikultural. Jadi ini yang keanekaragaman suku bangsa ini relatif mudah dipahami ya, karena memang di Indonesia itu ada banyak suku-sukunya gitu ya. Terus keanekaragaman golongan. Nah golongan didasarkan pada persamaan tujuan dan kepentingan. Misalkan golongan
misalkan golongan bangsawan, mereka punya tujuan untuk ini. Terus ada golongan masyarakat biasa, itu mereka pengen mempunyai tujuan seperti ini. Itu sebenarnya kalau golongan-golongan itu lebih apa namanya, kalau dijabarkan lebih lebih ke dunia politik itu ada partai ini, partai itu. Nah itu, partai ini pengennya seperti ini, partai itu pengennya seperti itu. Terus kalau di masyarakat itu ada yang golongan yang orang kaya-kaya pengennya seperti ini, golongan orang pintar-pintar pengennya seperti ini. Nah itu berbagai macam golongan-golongan ini juga membentuk masyarakat yang multikultural juga. Selanjutnya itu tentang agama ya, karena agama di Indonesia ini, ada yang tahu agama yang resmi di Indonesia itu ada berapa sekarang? Ada yang 5, ada yang 6, yang bener yang mana ini? Kalau yang nyebutin 5 tadi, yang nyebutin 5 itu apa aja, yang nyebutin 6 itu apa aja? Salah pak, 6 maksudnya. Oh iya, iya benar. Sekarang memang agamanya itu ada 6 ya. Ada, benar sekali Mbak Wariati, itu Kristen ada 2. Oke, jadi memang sebenarnya Kristen itu, yang Kristen itu Protestan sama Kristen Katolik itu memang berbeda gitu ya. Mereka ini berbeda, apa namanya, sesama Kristen sama Katolik mereka nggak mau disamakan biasanya. Memang ada 6, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terima kasih Mbak Orianti. Jadi Konghucu ini sekarang sudah jadi agama resmi di Indonesia gitu ya. Nah ini tadi kan kita sudah ada ciri-ciri masyarakat secara multikultural ya, secara secara umum. Nah sekarang ciri-ciri di Indonesia itu masyarakatnya seperti apa sih? Nah, yang pertama itu, karena kalau secara umumnya di Indonesia itu masyarakat multikultural itu belum sempurna. Belum sempurna itu kenapa sih? Yang pertama itu karena masih adanya dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Ya, ini kenapa terjadi dominasi? Karena kelompok itu lebih lebih banyak gitu. Lebih banyak anggotanya, lebih apa namanya, karena lebih banyak anggotanya jadinya lebih berpengaruh ya, gitu. Dan apa itu dominasi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus juga struktur sosial yang ada lebih banyak menguntungkan pihak yang mendominasi. Jadi karena orangnya lebih banyak, jadinya apa namanya, kebijakan-kebijakannya itu lebih 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 memprioritaskan yang orangnya lebih banyak gitu. Ini apa namanya, kekurangan-kekurangan yang ada di Indonesia yang menyebabkan multikulturalnya itu nggak sempurna. Terus yang terakhir itu konflik sosial yang muncul itu masih sering berlanjut dengan kekerasan. Yang tadi itu yang kayak Madura sama Sampit itu ya. Kalau di sukunya saya lupa namanya itu, yang tadi katanya perang Sampit itu. Nah itu di Indonesia itu masih seperti ini. Jadi kondisinya di Indonesia belum sempurna karena apa? Karena masih adanya dominasi. Terus dari struktur sosialnya juga masih menguntungkan yang jadi pihak yang lebih dominan, dan konflik sosialnya itu masih sering berlanjut ke kekerasan. Jadi kalau bahasa kerasnya itu sering tawuran gitu ya. Nah selanjutnya adalah karena kelompok sosial ini juga akan terus berkembang. Nah ini perkembangan
kelompok sosial dalam masyarakat multikultural itu seperti apa sih. Nah karena yang pertama itu karena kelompok sosial itu bukan merupakan kelompok yang statis ya. Yang statis itu kan tetap. Jadi kelompok sosial itu adalah kelompok yang dinamis karena tadi banyak terpengaruh-pengaruh dari yang kelompok-kelompok yang lain, mereka juga terbuka dengan kelompok yang lain atau dari berbagai banyak faktor itu membuat kelompok itu tidak statis, menjadi lebih dinamis. Misalkan di Jawa sekarang yang dulunya itu misalkan kalau pernikahan itu harus ada siraman ini itu, jadinya karena ada pernikahan yang lebih simpel jadinya mengadopsi atau menerima atau melakukan pernikahan dengan cara-cara yang modern. Itu salah satu contohnya kelompok sosial yang bersifat dinamis ya, jadi nggak tetap itu mereka, karena mereka juga dipengaruhi atau menerima perubahan dari luar. Nah, unsur-unsur yang mempengaruhi proses perubahan itu apa sih? Nah, prosesnya itu bisa berasal dari luar dan bisa juga berasal dari dalam. Yang dari luar itu tadi karena adanya adanya interaksi atau adanya pengaruh dari kelompok lain. Kalau yang berasal dari dalam itu biasanya karena konflik gitu ya, konflik yang ada di dalam, misalkan perebutan kekuasaan dan lain-lain itu kan contohnya dulu itu paling gampang itu antara Solo dan Jogja gitu ya. Solo dan Jogja itu kalau dulu itu kan sama-sama Mataram gitu ya, sama-sama Mataram, ada Mataram Islam gitu, dan juga ada Mataram yang masih budayanya pakai budaya Hindu dan Buddha. Nah itu karena terpisah jadi ada Mataram Islam dan Mataram kuno gitu ya. Nah itu kan karena di situ ada perbuatan kekuasaan juga ya, jadinya sama-sama mendirikan suatu kerajaan masing-masing. Terus ada juga kontak antara hubungan di sini atas dasar perjalanan dan proses yang terjadi, hubungan antara kelompok yang dapat diidentifikasi berbagai pola hubungan. Jadi karena ada berbagai macam kelompok, cara mereka berinteraksi itu menimbulkan pola-pola tertentu atau menimbulkan pola itu kan corak itu sama ya. Jadi menimbulkan model-model tertentu, menimbulkan ciri-ciri tertentu gitu ya. Dan ciri-cirinya itu bisa dikelompok-kelompokkan. Nah, kelompok secara polanya ada apa aja sih? Nah, polanya itu ada diskriminasi, ada dominasi, ada akulturasi, ada pluralisme, dan integrasi. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu-satu apa itu diskriminasi, apa itu dominasi. Nah, itu adalah suatu pola yang terbentuk dari hubungan antar kelompok sosial. Yang pertama itu diskriminasi ya. Diskriminasi itu adalah perlakuan yang berbeda ya. Kalau misalkan kamu bukan kelompokku, berarti kamu akan diperlakukan secara berbeda gitu. Dan di sini perilaku unjuk kekuatan atau siapa sih yang lebih kuat gitu, dan perebutan kekuasaan dan kepentingan dengan mengorbankan golongan atau kelompok lain akan sering kita jumpai. Nah, seperti itu ya. Ini contoh ekstrimnya ya. Kalau di Indonesia misalkan yang di DPR aja, misalkan di DPR itu mereka berebut untuk menjadi pemegang kekuasaan di DPR. Misalkan mereka membentuk koalisi itu gabungan antara partai politik gitu ya. Yang tadi itu ada koalisi pendukung pemerintah dan koalisi merah putih. Mereka sama-sama ingin menguasai di DPR gitu. Terus misalkan ada anggota dari KMP, misalkan ada anggota dari koalisi merah putih yang
mengadakan acara bareng-bareng dengan koalisi koalisi partai pendukung pemerintah. Jadi kalau misalkan ada nikahan itu ya, nikahan di salah satu koalisi yang berbeda, nanti mereka akan diperlakukan berbeda. Nah, itu. Atau misalkan contoh lagi, kalau misalkan ada orang Papua datang ke Jogja atau kemana, mereka akan diperlakukan yang berbeda. Nah, itu juga salah satu contoh dari diskriminasi, karena dianggap berbeda maka diperlakukan berbeda. Nah, dalam masyarakat akan terbentuk kelompok mayoritas dan minoritas. Nah, ini dia. Jadi yang minoritas itu biasanya manut dengan yang mayoritas itu, karena memang mereka hanya sedikit gitu. Jadi mereka biasanya ada kecenderungan untuk diskriminasi. Oh, kamu kelompok minoritas kok, jadi hak-haknya juga berkurang. Nah, itu salah satu contohnya dari diskriminasi. Karena lebih mudahnya itu perlakuan berbeda karena perbedaan suku atau perbedaan ras atau perbedaan etnis. Jadi perlakuan berbeda. Nah, itu adalah diskriminasi. Nah, contohnya diskriminasi itu ada rasisme. Nah, ini ada problem yang berkembang. Kalau di masyarakat internasional itu menyebutnya Indonesia itu orangnya rasis gitu. Rasisnya ke siapa? Rasisnya ke orang-orang dari Cina. Nah, itu kenapa seperti itu? Biasanya kita kan melihat kalau misalkan ada orang yang wajahnya itu wajah oriental atau wajahnya orang Cina, Taiwan dan sebagainya, itu kita sudah punya, oh, wong Cina, atau oh, ning Cinawan kono loh, atau misalkan di pecinan gitu. Kita menganggap mereka berbeda dari kita, padahal mereka itu orang Indonesia gitu. Nah, itu salah satu contoh rasisme. Makanya di Indonesia kan sekarang kata-kata Cina itu diganti dengan Tiongkok kayak gitu ya. Jadi untuk menghindari, karena dulu Indonesia mendapat banyak kritikan, Indonesia itu memperlakukan rasis kepada keturunan dari Cina. Nah, itu sekarang diganti jadi Tiongkok gitu. Karena itu dulu karena adanya ini rasisme. Terus ada sekisme. Sekisme itu adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sekarang kan sudah ada banyak yang menggembor-gemborkan adanya kesetaraan gender itu ya. Kesetaraan gender itu bukan laki-laki dan perempuan, tapi diperlakukan laki-laki dan atau diperlakukan perempuan. Nah, itu di sini ada diskriminasi antara laki dan perempuan. Oh, perempuan nggak boleh jadi presiden misalkan. Oh, perempuan tidak boleh jadi ketua suku. Nah, ini kan ada diskriminasi seperti ini. Nah, itu contoh-contohnya dari diskriminasi. Nah, selanjutnya dominasi itu bila ada satu kelompok yang menguasai kelompok lain, dan biasanya ini kelompok yang jumlahnya lebih banyak gitu ya. Nah, menurut Kronblum, nah ini orang satu tokoh yang mendeskripsikan apa itu dominasi. Dari dominasi ini akan ada banyak sekali kemungkinannya, yang kemungkinan menimbulkan proses-proses tertentu. Yang pertama itu adalah pembunuhan. Jadi yang dulu itu Madura Diri Sampit pada dibunuhin seperti itu. Terus juga ada pengusiran. Oh, kamu bukan orang Jawa, kamu diusir. Misalkan kalau ada orang Sunda datang ke Jawa, diusir itu. Kalau misalkan ada orang Jawa ke Madura, diusir. Nah, ini contoh saja, tapi aslinya nggak seperti itu. Di Indonesia nggak ada yang seperti itu. Terus ada segresi itu pemisahan kelompok-kelompok gitu ya. Dan ada juga asimilasi. Nah, ini di sini nanti ada asimilasi dan ada akulturasi. Setelah ini kita membahas tentang akulturasi.
Jadi nanti saya akan menanyakan apa sih itu asimilasi, apa itu akulturasi. Nah, dari bentuk lain dari dominasi juga ada yang menyebutnya itu paternalisasi. Nah, ini uh, di sini membedakan antara ras pendatang dan ras pribumi gitu ya. Kalau misalkan di Banyuwangi itu ada kalau ras ras pribuminya itu kan namanya Using gitu ya. Kalau pendatangnya itu banyak banget, itu ada ras Jawa, ada ras Madura dan sebagainya itu. Ini yang baru datang nanti jangan lupa YouTube-nya dibaca lagi, didengarkan lagi, dibuka lagi. Nah, ini akulturasi. Akulturasi itu adalah jika antar kelompok dan kelompok tersebut saling bertemu dan berbau dan terpadu. Ini syaratnya terjadi akulturasi itu kalau ada lebih dari satu kelompok yang saling berinteraksi. Nah, di sini apa prosesnya dalam akulturasi itu, unsur-unsur dari kelompok lain itu lambat laun diterima oleh kelompoknya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kelompoknya. Nah, misalkan yang misalkan di Indonesia atau di Jawa. Jadi kalau misalkan paling mudahnya itu contohnya akulturasi, sebentar. Contoh paling mudah itu kita menerima budaya asing, tetapi tetap budaya asli kita itu tidak hilang. Misalkan contohnya cara berpakaian gitu. Cara berpakaian di Indonesia itu zaman dulu kan tidak ada yang pakai jas gitu ya. Semuanya pakai kebudayaan daerahnya masing-masing gitu ya. Di Indonesia itu kita juga menerima budaya mereka memakai jas, tapi memakai batik pun masih ada itu loh. Jadi itu akulturasi itu seperti itu, menerima budaya lain tetapi budaya aslinya itu masih ada. Nah, berbeda dengan asimilasi. Kalau asimilasi itu menerima kebudayaan lain dan budaya yang asli itu hilang gitu. Itu perbedaan antara akulturasi dan asimilasi. Asimilasi menerima dan hilang, kalau akulturasi menerima tetapi aslinya masih ada. Selanjutnya ada pluralisme. Nah, pluralisme ini merupakan suatu paham menghargai adanya perbedaan. Pluralisme hampir sama dengan multikulturalisme ya. Kalau multikultural itu lebih ke kebudayaannya. Kalau plural berarti karena banyak, itu tidak hanya terbatas ke kebudayaannya tetapi lebih luas gitu ya. Menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok-kelompok yang berbeda itu tetap memelihara keunikan budaya masing-masing. Jadi sama-sama menghargai. Dan ini integrasi intinya itu satu kelompok yang satu dengan yang lain itu saling mengakui, saling menghargai. Nah, di situ jadi tidak ada perpisahan, integrasi bergabung gitu ya. Lebih mudahnya itu seperti itu. Integrasi itu bergabung. Nah, jadi itulah berbagai macam dampak-dampak dari kelompok sosial yang ada di masyarakat multikultural. Dan selanjutnya ini slide terakhir. Itu kita rangkuman dari yang tadi, rangkuman semuanya tadi itu. Jadi di masyarakat itu ada pola-pola yang berkembang. Yang pertama itu ada karena konflik dan karena integrasi. Integrasi ini tadi kan penggabungan ya. Kalau konflik itu ada diskriminasi, ada dominasi. Nah, ini akan menyebabkan adanya perpecahan bangsa. Nah, di lain pihak ada integrasi, penggabungan. Nah, di sini ada akulturasi dan ada pluralisme. Jadi akulturasi tadi kan penggabungan, kita menerima budaya lain
tetapi budaya kita masih sama. Sedangkan pluralisme itu kita menerima kebudayaan lain, dan membiarkan mereka untuk berperilaku sesuai kebudayaan mereka masing-masing. Nah, ini pluralisme ini dan akulturasi ini akan mendorong kita ke keutuhan bangsa. Nah, ini intinya dari bab kita yang kita bahas itu adalah seperti ini. Jadi apa saja yang membawa kita ke perpecahan bangsa dan apa saja yang membawa kita kepada keutuhan bangsa. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih tugas pertama. Tugas pertamanya itu, menurut kalian kehidupan multikultural di Taiwan itu seperti apa? Jadi kehidupan masyarakat multikultural di Taiwan itu seperti apa? Di sini tidak saya tuliskan, tapi nanti di PPT yang saya upload di Facebook nanti akan saya tuliskan. Ya, tugasnya akan saya tuliskan di PPT yang saya uploadkan. Jadi tugas pertama itu jelaskan kehidupan masyarakat multikultural di Taiwan. Nanti akan saya upload PPT-nya di halaman terakhirnya itu, di halaman terakhir atau nanti di halaman pertamanya akan saya tuliskan bagaimana cara kalian mengirimkan tugasnya ke saya dan sebagainya, dan pertanyaannya juga. Kebalikannya akulturasi itu asimilasi ya. Asimilasi itu kita menerima kebudayaan dari luar, tetapi kebudayaan kita itu hilang. Deadline-nya itu 2 minggu yang akan datang. Jadi sekarang kan tanggal 16 ya. 16, 2 minggu yang akan datang berarti tanggal 30. Soalnya cuman satu. Nanti saya ketik di PPT-nya yang saya unggah di Facebook itu nanti ada tulisannya ya. Jadi jelaskan kehidupan masyarakat multikultural di Taiwan. Ada pertanyaan? Kebalikannya akulturasi itu asimilasi ya. Akulturasi kan menerima kebudayaan dari luar, tapi kita budaya aslinya kita masih ada. Itu akulturasi. Kalau asimilasi itu menerima kebudayaan dari luar dan kebudayaan kita itu hilang sama sekali. Jadi seperti kebudayaan kita diganti dengan kebudayaan lain, itu asimilasi. Kalau akulturasi, kebudayaan lain kita terima, tetapi kebudayaan asli kita masih ada. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi?
kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, karena habis ini kalian ada kuliah lagi ya. Ada kelas lagi maksudnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.